SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah eh, ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan eh, traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputan untuk Anda. Ya Kak Selda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Selda, bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARC untuk setiap ada bencana, untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun itu ada. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya, pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, nanti seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak jangka panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu semula kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Kali ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi mas. Kita situasi aja. Lagi masih banyak pengungsi kita. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien. Kemudian luka sedang bertambah
dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Ibu Reza, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergency. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan itu ada udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Dokter sih yang dari luar udah ada lebih, ada 20 lebih ya. Ada lebih dari 20. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya memadai atau Kita tidak? rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, jadi kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk pembantuan operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergensi, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos. Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah
bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke rumah sakit umum daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Tirta yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota IJTI tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di posko peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di posko peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga posko peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini posko peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda.
Baik, terima kasih rekan dari Tribun News, dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Dian Sastra untuk menarik dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita Terlibat juga ya? Iya, ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun, warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 16 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nur Dilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nur Dilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nur Dilik sedang mandi di sebuah kolong di Desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini tempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nur Dilik ke puskesmas setempat. Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Nur Dilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke puskesmas kami, rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya, begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun.
warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako Ditpolerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum Direktorat Polisi Perairan Udara, Subdit Polairut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka ataupun pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan PPPO atau perdagangan manusia cara menyelundupkan ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu, tim Polairut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pakwa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wah, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai TNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wadid Polairut Polda Kepri, AKBP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, saat kejadian dan mengetahui kejadian lapor TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi status pencarian. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumantobing atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Ditpolerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua, modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi. Identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak?
Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat Pak ya. Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Airut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama dua rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian dua rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan dua orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Pol Airut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin angin barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak, kapalnya itu masuk air sehingga kapalnya itu tenggelam. Nah, yang dua orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu, menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang dua ini lagi yang diselamatkan atas kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat kan. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin.
Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolong bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun sehingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka pihak keluarga keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar, yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi, wali pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan, Haji Zainal mengungkapkan, musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuhan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan, terbakar pada Rabu 23 November 2022.
Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawati Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima, dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotaba melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen, dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian
dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Wida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen, dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang. Kami melaporkan dari Manggarai Timur, pada siang hari. Dan kami melaporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 18 bulan, anak dari Blasius Gas dan kemudian Dakis, yang berasal dari desa Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu. Dan kondisi saat ini sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal tulang,
Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita sahabat media. Dapat saya laporkan dari Porong Kabupaten Manggarai Timur, Polres Provinsi Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Okto Alif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Batu dan ibu Juliana Dakis, asal kampung Koto, Desa Benteng Raja, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Rute sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Blasius Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Pos Kupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Indra dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi.
Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penungkal, Kabupaten Penungkal, Bapak Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pidkor di backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara, sehingga Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang, dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandi sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditekan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners, kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Pali ini, terus Kades Purun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang ya, diawali dengan pengaduan dan masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan. Kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita segar kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita naikkan perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya,
dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Perun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara, ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kalsiwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, dua wakil ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan wakil ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat dua tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan dua pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Masyarakat Bangka Belitung, yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan, dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara
sembarangan mengambil keputusan. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini Tribuners. Dan untuk kegiatan ini Tribuners sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribuners, dan dipastikan Tribuners tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribuners, dan juga imunisasi TD dan DT Tribuners. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribuners ke lokasi vaksinasi, karena memang ada petugas di lokasi Tribuners yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribuners, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribuners, ada 4 tim Tribuners diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribuners. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan, karena memang selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribuners untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribuners, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira,
Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputan untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana adapun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella, diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan Bu? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke Bu. Untuk saat ini kepada orang tuanya apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya kaum perempuan bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian
sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian semua ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan untuk viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri untuk diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran yang terkapture oleh ETLE itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan,
kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar, Fauzul Azim, menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun. Dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey ini dari mana saja biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus, forum jual beli ke marketplace di Facebook, di komunitas.
atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Ini kan jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Aduh. Kalau uang sebetulnya saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin, Pak, kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu, di setiap apparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara, maksud kami, telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan, maksud kami, sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar. Namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari, Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOA. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebihnya sih. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga
sangat tinggi panas. Himbauan buat warga ya, tolong kalau mau bikin bakar atau bakar lahan ya tolong diawasi lah, jangan ditinggalkan karena takutnya. Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga kas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, sudah. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi, dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka, itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton
intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka, karena semuanya adalah pekerja tambang. Dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, semuanya masih melakukan menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari Wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputan untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda? Bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARJ untuk setiap ada bencana, untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun ada. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, nanti seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak jangka panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu kami kan 3 tahap, 4 tahap. Ini kami bisa mungkin sampai
2 minggu, sebulan, kayak situasi mas. Kita situasi aja. Lagi masih banyak pengungsi. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ibriza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputan untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergency. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah Bu personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan ini ada udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Dokter sih yang dari luar udah lebih ya, ada 20 lebih ya. Udah lebih dari 20. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya, memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk membantu operasi. Tapi mungkin dokter-dokter emergency, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos
Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota IJTI tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Bayhaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals
dan ditemani oleh Kompol Toto Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini Posko Peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan dari Tribun News dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Toto Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nurdilik, 42 tahun, warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 16 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik, Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin. Seorang pria yang bernama Nurdilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nurdilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nurdilik sedang mandi di sebuah kolong di desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini sempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nurdilik ke puskesmas setempat.
Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Dordilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke puskesmas kami, rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya. Begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako di Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum, Direktorat Polisi Perairan Udara, di Polerut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka ataupun pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan TPPO atau perdagangan manusia dalam menyelundupkan mereka ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu, tim Polerut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wa, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai PMI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wajib Polair di Polda AKBP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, misalnya saat kejadian dan mengetahui kejadian lapor TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi dasar pencarian. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumantobing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua,
modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? Jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Air Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Air dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama 2 rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian 2 rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan 2 orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berkat kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Pol Air Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin tumbangin ke barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga
kapalnya itu tenggelam. Yang 2 orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu, menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang 2 ini lagi yang diselamatkan ke kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman, termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat lah. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta, mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun sehingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka, pihak keluarga, keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang, untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar, yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi, wali pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November.
Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuan Haji tersebut terjadi sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji, Aceh Selatan, terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik, Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen. Dan atas perbuatannya M
disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Wida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen. Dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari
Tribun Flores ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan sahabat dapat melaporkan dari Manggarai Timur, Flores pada siang hari. Dan dapat melaporkan bahwa Benyamin Tonggoali, bocah berusia 18 tahun, anak dari Bagus Gas dan kemudian Davis yang berasal dari desa Kampung Potol, desa Bendungan, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu, dan kondisi saat ini sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal pulang. Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita sahabat kita, dapat saya laporkan dari Porong, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Provinsi Nusa Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Tonggoali, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Bagus Gas dan ibu Juliana Davis, asal Kampung Potol, Desa Bendungan, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Bagus Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu
mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan membantu mereka sehingga merujuk Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Pos Kupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pitkor di backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara sehingga kemarin Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Kapan oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandinya sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditetapkan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam
aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Bali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputan untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Bali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Bali ini, terus Kades Turun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang, ya. Diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita segera kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita lakukan perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Bali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Turun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kawis Siwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, 2 wakil ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan wakil ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat 2 tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan 2 pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap
tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada aliansi masyarakat dan pemuda untuk kesejahteraan masyarakat yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi Tribuners. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini Tribuners. Dan untuk kegiatan ini Tribuners sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribuners, dan dipastikan Tribuners tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG,
ada juga DPT Tribunas dan juga imunisasi TD dan DT Tribunas. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribunas ke lokasi vaksinasi karena memang ada petugas di lokasi Tribunas yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribunas, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribunas, ada 4 tim Tribunas diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribunas. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan karena memang pada selama pandemi terutama di tahun-tahun pertama pandemi terjadi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribunas untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribunas, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana ada pun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan
kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, khususnya kaum perempuan, bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura, bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian, semua ibu-ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan top viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya, terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan
mobil sendiri tidak mengenakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh etle itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu. Itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar, Fauzul Azim, menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun. Dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas
saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja di biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus forum jual beli ke marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Ini kan jersey-jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin, Pak, kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu. Di setiap aparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara, maksud kami, telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas,
menimbulkan gesekan maksud kami, sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar. Namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Oh, luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebihnya sih. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di dalam lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, kalau mau bikin bakar atau bakar lahan, ya tolong diawasi lah. Jangan ditinggalkan karena takutnya. Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga gas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan
penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang masih legal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka karena semuanya adalah pekerja tambang. Dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, sementara semuanya masih melakukan menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputan untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda? Bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARD untuk setiap ada bencana untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun Pak. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, untuk seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak jangka panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu sebelum kami kan 3 tahap, 4 tahap. Ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi mas. Kita situasi aja. Lagi masih banyak pengungsi. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur.
Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Ibu Reza, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputan untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergensi. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan ini ada udah total berapa, Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Nutrisi yang dari luar udah ada lebih, ada 20 lebih ya. Udah ada lebih dari 20. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri, Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya, memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, jadi kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan, Bu, itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk membantu operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergensi, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos. Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota Ijti, tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon, Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu, Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini Posko Peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan dari Tribun News dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dominasi dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang
lewat berkendaraan di sini dan kita ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 16 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nur Dilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu, kakek tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini sempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nur Dilik ke puskesmas setempat. Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Nur Dilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke maksud kami rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya, begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako di Polerut, Sekupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sekupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumantobi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum, Direktorat Polisi Perairan Udara, di Polerut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka atau pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan TPPO atau perdagangan manusia dalam menyelundupkan ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu, tim di Polerut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar, begitu, yang
Belitung begitu menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wah, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai PNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wadir Polair di Polda AKBP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, saat kejadian dan mengetahui kejadian 8 TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan merental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi dasar pencarian orang. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, HDRS Ruman Tobing atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua, modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? Jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi. Identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Lerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Polres Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut.
Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Polair Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama dua rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian dua rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan dua orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Polerut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena posisi sekarang itu ya angin mungkin angin barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga kapalnya itu tenggelam. Nah, yang dua orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang dua ini lagi yang diselamatkan atas kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat lah. Akhirnya membuahkan hasil. Korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR Gabungan Okta mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR Gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun sehingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka pihak keluarga keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya,
dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar. Yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi Wali Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuhan Haji tersebut terjadi sekitar pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia.
di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA. Di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen, Ibtu Ari Pujiantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen. Dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Wida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen, dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Ke
Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang. Selamat melaporkan dari Manggarai Timur, pada siang hari. Dan akan melaporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan kemudian Dakis, yang berasal dari desa Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu. Dan kondisi sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal tulang. Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita, sahabat kita. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Manggarai Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan ibu Yuliana Dakis, asal Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu, dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat
memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur-bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk Benyamin, anak mereka, ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Poskupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pitkor di backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara sehingga Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Kapan oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandi sendiri,
oknum kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian. Selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditekan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputan untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum kades di Kabupaten Pali ini, terus Kades Purun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang, ya. Diawali dengan pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan. Kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin sidang kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita lakukan perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Purun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara, ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kausi Siwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, 2 wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung.
di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat 2 tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan 2 pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada aliansi masyarakat dan pemuda untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan, dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan
pihak penyelenggara Tribunas dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribunas yang bakal mendapat imunisasi dalam program Gebiar Imunisasi ini. Memang diketahui Tribunas bahwa di ada daerah Tribunas yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribunas, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribunas yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada Gebiar Imunisasi kali ini Tribunas. Dan untuk kegiatan ini Tribunas sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribunas, dan dipastikan Tribunas tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribunas, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribunas, dan juga imunisasi TD dan DT Tribunas. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribunas ke lokasi vaksinasi, karena memang ada petugas di lokasi Tribunas yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribunas, baik kepada bayi dan juga balita Tribunas. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribunas, ada 4 tim Tribunas diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribunas. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan, karena memang pada selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribunas untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribunas, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat, yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana ada pun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella, diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua
jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, khususnya kaum perempuan, bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura, bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian, semua ibu-ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan top viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri euforia Piala Dunia
Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat PAWOI kemarin di mana timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu, pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri untuk diketahui ada 4 kamera traffic law ya, etle ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera etle. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya, terdapat 53 pelanggar yang terekam etle pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh etle itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu. Itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar, Fauzul Azim, menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang
terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja di biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus perjual beli ke marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Nah, ini kan jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin, Pak, kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu. Di setiap aparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter.
Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara, maksud kami, telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan, termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan, maksud kami, sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar. Namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebihnya. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di dalam lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, tolong kalau mau bikin bakar atau bakar lahan, ya tolong diawasi lah. Jangan ditinggalkan karena takutnya. Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga gas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah,
beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka karena semuanya adalah pekerja tambang. Dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, sementara semuanya masih menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat
menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputan untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda? Bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARD untuk setiap ada bencana untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun berada. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, untuk seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak jangka panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu sebelum kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Kali ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi mas. Kita situasi aja. Lagi masih banyak pengungsi. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini
Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Ibu Reza, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergency. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah Bu personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan kita ada udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Dokter sih yang dari luar udah ada lebih, ada 20 lebih ya. Udah ada lebih dari 20. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya, memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan Bu, itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk membantu operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergency, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos. Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk
keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota Ijti, tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon, Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu, Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini Posko Peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan dari Tribun News dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dominasi dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya
terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita terlibat juga ya? Iya, ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 15 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nur Dilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nur Dilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nur Dilik sedang mandi di sebuah kolong di desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini sempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nur Dilik ke puskesmas setempat. Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Nur Dilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke puskesmas kami, rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya, begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako Dit Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum, Direktorat Polisi Perairan Udara, Subdit Polairut Polda Kepri berhasil mengamankan
terlibat dalam sindikat perdagangan TPPO atau perdagangan manusia cara menyelundupkan mereka ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu, tim Dispolerut Polda Supri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wah, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai TNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wadid Polair di Polda Supri atau BP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, misalnya saat kejadian dan mengetahui kejadian 8 TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, bahkan dengan rental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Supri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi dasar pencarian. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, HDRS Ruman Tobing atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua, Modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Sat Polerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Polres Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede.
Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama dua rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian dua rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan dua orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suender dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Pol Airut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin angin barat atau barat daya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga kapalnya itu tenggelam. Nah, yang dua orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang dua ini lagi yang diselamatkan atas kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat lah. Akhirnya membuahkan hasil. Korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang Imade Okta mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing
di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun sehingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing, dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka pihak keluarga keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar. Yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi Wali Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuhan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima, dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai
50 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen, dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Vida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah.
Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen. Dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan melaporkan dari Manggarai Timur, pada siang hari. Dan akan melaporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan kemudian Dakis, yang berasal dari desa Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu, dan kondisi saat ini sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal tulang. Silakan rekan Robert.
Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan dan sahabat Twitter. Dapat saya laporkan dari Porong Kabupaten Makassar, Polres Provinsi Tangerang Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Okto Alif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Batu dan ibu Juliana Dakis, asal kampung Koto, Desa Benteng Raja, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur-bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Poskupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Ruteng. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang, Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang, Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif. Maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pidkor di backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara, sehingga kemarin Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Kapan oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang, dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandinya sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditetapkan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Pali ini, terus Kades Purun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang ya, diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita sidang kita naikkan menjadi sidik ya, perkara tersebut kita lakukan perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Purun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kalisiwas, Kasih Propam,
Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, dua wakil ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan wakil ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat dua tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan dua pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Masyarakat Bangka Belitung. Yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan, dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu.
Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini Tribuners. Dan untuk kegiatan ini Tribuners sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribuners, dan dipastikan Tribuners tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribuners, dan juga imunisasi TD dan DT Tribuners. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribuners ke lokasi vaksinasi, karena memang ada petugas di lokasi Tribuners yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribuners, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribuners, ada 4 tim Tribuners diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribuners. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan, karena memang selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribuners untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribuners, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat, yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur,
yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana adapun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya kaum perempuan bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan Top Viralkan Perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung
dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian semua ibu-ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan untuk viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh ETLE itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu.
Warga Makassar, Fauzul Azim menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari berbagai, mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja di Bro? Biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus, forum jual beli, marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Ini kan jersey-jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya
saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin Pak kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu, di setiap aparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP PK Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKPPK ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara maksud kami telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan maksud kami sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar, namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebihnya. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, tolong kalau mau bikin bakar atau bakar lahan ya tolong diawasi lah, jangan ditinggalkan karena takutnya.
Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga kas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi, dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka, itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan
kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka, karena semuanya adalah pekerja tambang. Dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, semuanya masih menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda, bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARC untuk setiap ada bencana, untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun ada. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, nanti seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu sebelum kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Kali ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi Mas. Kita situasi aja. Selagi masih banyak pengungsi kita. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke rumah sakit
Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga Koordinator Lapangan Bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ibriza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputan untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergency. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah Bu personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan ini ada udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Oh, tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Sih yang dari luar sudah ada lebih, ada 20 lebih ya. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan Bu, itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk membantu operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergency, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos.
Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat Anjak Bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota Ijti, tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Bayhaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon, Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu, Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals
dan ditemani oleh Kompol Toto Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Polda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Polda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini Posko Peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan dari Tribun News dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Toto Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dominasi dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita terlibat juga ya? Iya, ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nurdilik, 42 tahun, warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 15 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik, Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nurdilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nurdilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nurdilik sedang mandi di sebuah kolong di desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini sempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nurdilik ke puskesmas setempat.
Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Dordilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke maksud kami rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya. Begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako di Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum Direktorat Polisi Perairan Udara di Polerut Polda Kepri berhasil mengamankan satu tersangka ataupun pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan PPPO atau perdagangan manusia dalam menyelundupkan ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu, tim di Polerut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wa, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai PNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wadid Polair di Polda Kepri, AKBP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, saat kejadian dan mengetahui kejadian 8 PNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi dasar pencarian orang. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumantobing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua,
modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? Jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ yang sekarang masih kita identifikasi. Identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju ke Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Lerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama 2 rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian 2 rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan 2 orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Pol Lerut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin angin barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga
kapalnya itu tenggelam. Yang 2 orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu, menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang 2 ini lagi yang diselamatkan ke kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami 1 lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat kan. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta, mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun hingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka, pihak keluarga, keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang, untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar, yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi, wali pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, terbakar pada Rabu 23 November.
Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji, Aceh Selatan, terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima, dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotaba melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen, dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman
maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Wida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen. Dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert.
Baik, selamat siang. Kami dengan sahabat kita dapat melaporkan dari Manggarai Timur, Laporan pada siang hari. Dan kami melaporkan bahwa Benyamin Toko Alif, bocah berusia 18 tahun, anak dari kasus gas dan kemudian Davis yang berasal dari desa Kampung Potol, desa Biduranya, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu, dan kondisi sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal. Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita sahabat media. Dapat saya laporkan dari Porong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Tangerang Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Toko Alif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Batik dan ibu Juliana Davis, asal kampung Potol, Desa Biduranya, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk
Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Pos Kupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang, Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang, Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pitkor di-backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara sehingga kemarin Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Kapan oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandi sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditetapkan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputan untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Pali ini, Kades Kurun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang, ya, diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami, yang kita lakukan penyelidikan. Kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita naikkan menjadi sidik, ya. Perkara tersebut kita lakukan di perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Kurun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kalsiwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, 2 wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat 2 tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan 2 pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat
dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada aliansi masyarakat dan pemuda untuk kesejahteraan masyarakat yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru, Tribuners, saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru, Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini Tribuners. Dan untuk kegiatan ini Tribuners sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribuners, dan dipastikan Tribuners tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribuners, dan juga imunisasi TD dan DT Tribuners. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribuners ke lokasi
vaksinasi karena memang ada petugas di lokasi Tribunas yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribunas, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribunas, ada 4 tim Tribunas diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribunas. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan karena memang pada selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribunas untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribunas, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana ada pun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di
Kabupaten Jayapura agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, khususnya kaum perempuan, bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional. Ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme. Tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian semua ibu-ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan top viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri untuk diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribunamon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh etle itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar Fauzul Azim menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun. Dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan
suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja Biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus, forum jual beli, ke marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Ini kan jersey-jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin Pak kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu. Di setiap apparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP PK Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP PK ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara maksud kami telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan maksud kami sehingga menimbulkan titik api, dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar, namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung
ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Gimana? Luasan area? Luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebihnya. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, tolong kalau mau bikin bakar atau bakar lahan, ya tolong diawasi lah. Jangan ditinggalkan karena takutnya. Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga kas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasannya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap
kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka karena semuanya adalah pekerja tambang. Ini dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, sementara semuanya masih menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari Wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa. Rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputan untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda, bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARD untuk setiap ada bencana
untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun Pak. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, untuk seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu semula kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Kali ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi Mas. Kita situasi aja. Selagi masih banyak pengungsi kita. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga Koordinator Lapangan Bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ibriza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergensi. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan.
Berapa jumlah Bu personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Sih. Yang dari luar udah ada lebih, ada 20 lebih ya. Ada lebih dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk pembantuan operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergensi, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos. Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota Ijti, tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari
Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Porda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini posko peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan dari Tribun News dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita terlibat juga ya? Iya, ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun, warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 16 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda.
Iya, baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nurdilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nurdilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua, sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nurdilik sedang mandi di sebuah kolong di desa Bekas Tambang, Timah, di desa Semulut, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini tempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nurdilik ke puskesmas setempat. Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Nurdilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke puskesmas kami, rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya. Begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako di Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum Direktorat Polisi Perairan Udara, Subdit Polairut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka atau pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan PPPO atau perdagangan manusia cara menyelundupkan ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu tim Polairut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wa, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya
dia sebelumnya pernah bekerja sebagai TNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wadir Polair di Polda AKBP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, saat kejadian dan mengetahui kejadian kapal TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum tentu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan, begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi sasaran pencarian. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, HDRS Rumanto Bing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua, modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? Jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi. Identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Lerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Polres Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama 2 rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan
berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian dua rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan dua orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Polerut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifuddin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin berwangi barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga kapalnya itu tenggelam. Nah, yang dua orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang dua ini lagi yang diselamatkan ke kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin, sekitar jam 11 lewat lah. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun hingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka pihak keluarga keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang.
Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar. Yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi, wali pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan, Haji Zainal mengungkapkan, musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuhan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan, terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima, dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotaba melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun
yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen, Ibtu Ari Pujiantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen. Dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut, yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya, sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Wida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen, dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya
langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan sahabat bersama melaporkan dari Manggarai Timur pada siang hari ini. Dan akan melaporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan kemudian Dakis, yang berasal dari Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu, dan kondisi sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal tulang. Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan sahabat media. Dapat saya laporkan dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Manggarai Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan ibu Yuliana Dakis, asal Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu, dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena ketiadaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus
makan dan minum dari bubur-bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Blasius Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk Benyamin, anak mereka, ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Pos Kupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pitkor di-backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara sehingga Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandi sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian
selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditekan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Pali ini, terus Kades Kurun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang, ya. Diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita segar kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita naikkan di perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Kurun Timur ya tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kalisiwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, 2 wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari
kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat 2 tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan 2 pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Masyarakat yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan, dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru, Tribuners, saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru, Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang
bakal mendapat imunisasi dalam program Gebiar Imunisasi ini. Memang diketahui Tribunas bahwa di ada daerah Tribunas yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribunas, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribunas yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada Gebiar Imunisasi kali ini Tribunas. Dan untuk kegiatan ini Tribunas sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribunas, dan dipastikan Tribunas tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribunas, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribunas, dan juga imunisasi TD dan DT Tribunas. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribunas ke lokasi vaksinasi, karena memang ada petugas di lokasi Tribunas yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribunas, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribunas, ada 4 tim Tribunas diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribunas. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan, karena memang pada selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribunas untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribunas, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat, yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana ada pun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella, diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan, Bu? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya, Bu, khususnya yang belum imunisasi, Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang
Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, khususnya kaum perempuan, bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan Top Viralkan Perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura, bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian, semua ibu-ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan Top Viralkan Perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan timnas Belanda ya, dan
Untuk itu pada saat PAWai kemarin di mana timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu PAWai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri untuk diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat PAWai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari di Lantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat PAWai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan PAWai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan PAWai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh ETLE itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi PAWai, merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita PAWai-PAWai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar Fauzul Azim menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta.
hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun, digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018, plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey ini dari mana saja di biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus jual beli ke marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Ini kan jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya saya nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin, Pak, kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu. Di setiap aparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan,
dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara maksud kami telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan maksud kami, sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar. Namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Luasannya sekitar 2 kali 5 meter. Kurang lebihnya sih. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, kalau mau bikin bakar atau bakar lahan, ya tolong diawasi lah. Jangan ditinggalkan, karena takutnya. Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga gas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh
sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi, dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka, itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya makanya kita akan petakan kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka, karena semuanya adalah pekerja tambang. Dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, semuanya masih melakukan menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari Wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada
area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda? Bisa ceritakan nggak? Baik, Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARD untuk setiap ada bencana untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun Pak. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, kita bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk merdukan ya, pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, nanti seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak jangka panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu semula kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Kini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi mas. Kita situasi aja. Lagi masih banyak pengungsi kita. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi
dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Ibu Reza, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputan untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergency. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah Bu personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan ini udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Dokter sih yang dari luar udah ada lebih, ada 20 lebih ya. Udah lebih dari 20. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya, memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, jadi kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan Bu, itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk membantuan operasi. Tapi mungkin dokter-dokter emergency, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos. Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi
pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota Ijti, tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon, Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu, Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Korda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini posko peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan dari Tribun News dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga
dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 15 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin. Seorang pria yang bernama Nur Dilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nur Dilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nur Dilik sedang mandi di sebuah kolong di desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini sempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nur Dilik ke puskesmas setempat. Setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Nur Dilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke puskesmas kami, rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya, begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako di Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum, Direktorat Polisi Perairan Udara, di Polerut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka atau pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan TPPO atau perdagangan manusia dalam menyelundupkan mereka
menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kalbil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu, tim Dispolerut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Jadi pengakuan dari Pak Wa, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai PNI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wajib Polair di Polda Kepri, AKBP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, misalnya saat kejadian dan mengetahui kejadian lapor TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi dasar pencarian. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, HDRS Rumanto Bing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua, modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi. Identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpolerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin, akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar.
Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama dua rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian dua rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan dua orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Polerut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin tumbangin barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga kapalnya itu tenggelam. Nah, yang dua orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu menggunakan jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang dua ini lagi yang diselamatkan ke kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada di seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat lah. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun sehingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga
untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka pihak keluarga keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar. Yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi Wali Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November. Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDC Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuhan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawardi Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima, dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen, dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Vida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah.
Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen, dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang. Selamat dari Manggarai Timur, pada siang hari. Dan akan melaporkan bahwa Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Blasius Gas dan kemudian Dakis, yang berasal dari desa Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu, dan kondisi saat ini sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tinggal tulang. Silakan rekan Robert.
Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita sahabat media. Dapat saya laporkan dari Porong Kabupaten Manggarai Polres Provinsi Nusa Tenggara Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Oktohani, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Batu dan ibu Juliana Dakis asal kampung Potol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena kecelakaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Poskupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Ruteng. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pidkor di backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara, sehingga kemarin Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Kapan Oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang, dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap Oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandinya sendiri, Oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, Oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditetapkan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputan untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Pali ini, terus Kades Purun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang ya, diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin sidang kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita lakukan perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Purun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kawis Siwas, Kasih Propam,
Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, dua wakil ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan wakil ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat dua tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan dua pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Masyarakat Bangka Belitung, yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan, dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu.
Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam gebiar imunisasi anak nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini Tribuners. Dan untuk kegiatan ini Tribuners sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribuners, dan dipastikan Tribuners tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribuners, dan juga imunisasi TD dan DT Tribuners. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribuners ke lokasi vaksinasi, karena memang ada petugas di lokasi Tribuners yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribuners, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribuners, ada 4 tim Tribuners diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribuners. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan, karena memang pada selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribuners untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribuners, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur,
yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana adapun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di Kabupaten Jayapura agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura khususnya kaum perempuan bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung
dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian semua ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan untuk viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri untuk diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya, terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh ETLE itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih belum bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu.
Warga Makassar, Fauzul Azim, menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978, hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari berbagai, mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarnya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja di Pro? Biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010, masih ada Kaskus, forum jual beli, ke marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Nah, ini kan jersey-jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak. Iya. Sudah berapa banyak uang yang digelontorkan? Kalau uang sebetulnya
nggak kehitung, mungkin nilai dulu pada saat membeli mungkin 10-an mungkin Pak kalau total. Tapi kan harganya tiap tahun naik. Tingkat rare-nya itu, langkanya itu menentukan harganya juga semakin mahal. Ini kan ada tanda-tanda tersendiri di setiap jersey itu, di setiap aparel Adidas, Nike ada tanda-tanda tersendiri. Kebakaran rumput terjadi di dekat area landasan Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kejadian itu terjadi saat cuaca di Kota Lubuk Linggau dilanda panas terik pada Selasa 22 November, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Beruntung kebakaran cepat dipadamkan oleh tim PKP/PK Bandara Silampari sehingga api belum sempat membesar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, Firda, dapat kami laporkan dari Kota Lubuk Linggau. Sudah 4 hari terakhir cuaca panas terik terjadi ataupun melanda Kota Lubuk Linggau. Akibatnya Selasa kemarin landasan Bandara Silampari atau tepatnya di dekat area navigasi muncul titik api yang kemudian membakar lahan di sekitar lokasi. Kebakaran itu beruntung cepat diketahui oleh PKP/PK ataupun Dinas Pemadam Kebakaran di area Bandara Silampari, sehingga petugas dengan cepat merespon langsung turun ke lokasi karena lokasi kebakaran tersebut tepat berada di dekat area navigasi dan jaraknya dengan landasan pacu kurang lebih mencapai 150 meter. Dengan respon cepat tersebut, kurang dari 5 menit api berhasil dipadamkan. Namun meski berhasil dipadamkan, dikhawatirkan titik-titik api akan muncul lagi, mengingat saat ini Kota Lubuk Linggau sedang terjadi panas terik ataupun memasuki musim panas ataupun pancaroba. Nah, saat ini pihak bandara, maksud kami, telah mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar ataupun membuang sampah sembarangan termasuk puntung rokok yang dikhawatirkan akan terbang ke area Bandara Silampari. Mengingat area Bandara Silampari ini sendiri dengan pemukiman warga sangat dekat dan juga rentan terhadap terjadinya kebakaran. Seperti kebakaran yang terjadi saat ini diprediksi akibat gesekan suhu yang terlalu panas, kemudian rumput ilalang yang terlalu panas menimbulkan gesekan, maksud kami, sehingga menimbulkan titik api. Dan pihak bandara sendiri sudah melakukan cek ke sekitar lokasi, tidak menemukan adanya puntung-puntung rokok ataupun warga yang membakar. Namun diprediksi itu hasil dari panas api yang muncul akibat gesekan suhu udara dan juga kondisi lahan di sekitar area bandara yang sudah mulai mengering. Dan untuk itu sampai dengan saat ini pihak bandara sudah 2 hari terakhir melakukan sosialisasi ke masyarakat sekitar agar tidak melakukan aksi pembakaran ataupun membuang puntung, ataupun bagi masyarakat pun yang mengambil pakan ternak di sekitar lokasi bandara untuk tidak sama sekali menghidupkan api, karena dampak dari kebakaran lahan di sekitar bandara sendiri bisa membahayakan penerbangan, terutama area navigasi dan juga mengganggu penerbangan di Kota Lubuk Linggau. Demikian dapat kami sampaikan, Firda, dari Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis dari Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala UPTB Bandara Silampari, Mega Hardiansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya tadi terjadi adanya api, kita memantau sekitar jam 12.30 lewat. Jadi terpantau ada percikan api di area peralatan navigasi penerbangan, itu alat VOR. Jadi langsung kita padamkan. Alhamdulillahnya tidak sampai waktu yang lama, tapi telah kita kuasai. Untuk luasan berapa sih? Luasan area? Luasannya sekitar 2x5 meter. Kurang lebihnya. Tapi masih masuk area ini? Ya, masih di dalam lingkupnya bandara. Terus terakhir himbauan untuk masyarakat gimana? Himbauannya ya sekarang karena cuaca yang lagi kurang, angin kuat, suhu juga sangat tinggi, panas. Himbauan buat warga ya, tolong kalau mau bikin bakar atau bakar lahan, ya tolong diawasi lah. Jangan ditinggalkan karena takutnya.
Jajaran Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan terhadap 46 pekerja tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal itu diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom. Nantinya jajarannya akan melakukan gelar perkara terkait aktivitas dari 46 pekerja tambang emas ilegal. Sementara tim Reskrim Polres Manokwari telah melakukan pemeriksaan maraton kepada 46 pekerja tambang tersebut. Tak hanya itu, Gultom menjelaskan untuk peran dari 46 orang itu ada yang berperan sebagai pendulang, kemudian operator, mekanik, hingga penjaga gas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak beberapa hari yang lalu telah ada penangkapan sekitar kurang lebih 46 pekerja tambang ilegal di wilayah Kabupaten Manokwari itu sendiri, dan operasi tersebut dilakukan langsung dan dipimpin oleh Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom, yang mana dalam operasi tersebut menangkap sekitar kurang lebih 46 orang pekerja tambang emas ilegal di wilayah Manokwari. Nah, beberapa hari ini jajaran Satreskrim Polres Manokwari dan dibantu oleh sejumlah penyidik di Polsek Jajaran telah melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap para pelaku pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari yang diamankan di Polres Manokwari itu sendiri. Nah, dari hasil wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini untuk data real belum semua dikumpulkan, namun beliau menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dengan penangkapan dan juga aktivitas para penambang ilegal di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini beliau menjelaskan bahwa sampai sejauh ini yang ditangkap adalah buruh dan juga beberapa operator yang ada di lokasi tambang, sementara beberapa pekerja tambang pada saat dilakukan operasi mereka berhasil kabur meninggalkan lokasi tambang itu sendiri. Nah, sehingga yang hanya ditangkap kurang lebih 46 pekerja tambang emas ilegal ini adalah para buruh ataupun para pendulang begitu. Nah, sementara untuk bos ataupun penyuplai anggaran atau sebagainya sampai sejauh ini belum ditangkap oleh pihak kepolisian. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Sofan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Manokwari KBP Parasian Herman Gultom. Dan berikut liputan untuk Anda. Terkait dengan pidana pertambangan ilegal di wilayah Manokwari, khususnya di Wasirawi dan Wariori, sudah dilakukan kegiatan penegakan hukum dan sekitar 46 sudah diamankan. Saat ini dari Polres Manokwari terhadap 46 pekerja tersebut sudah dilakukan pendataan, kemudian sudah dilakukan pemetaan, dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan untuk menentukan status daripada keseluruhannya. Nanti hasil pemeriksaan ini tentunya akan kami gelar lagi, dan status daripada 46 ini apakah tetap menjadi saksi ataupun meningkat menjadi tersangka, itu tentunya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Untuk saat ini pemeriksaan maraton intensif kepada ke-46-nya sedang dilakukan. Ini memerlukan waktu sekitar 1,2 hari. Dari ke-46 orang ini berapa kelompok ya terbagi dulu? Untuk kelompoknya masih, makanya kita akan petakan
kelompok-kelompok daripada dia ikut kepada siapa masing-masing ini. Dan ini sedang dilakukan pemetaan karena harus jelas siapa yang mempekerjakan mereka karena semuanya adalah pekerja tambang. Dari 46 ini sudah ada yang dipulangkan atau mereka tetap masih menjalani pemeriksaan? Belum, sementara semuanya masih menjalani pemeriksaan. Belum ada yang kita tahan, semuanya masih statusnya diamankan di Polres Manokwari. Dari semua ini apakah ada bos yang dari wajah anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang, Desa Mangunkerta, Cugenang, Cianjur tampak bahagia. Hadirnya tenda rumah anak menjadi pelipur lara anak-anak yang tengah nestapa rumahnya yang rusak akibat gempa mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Di lokasi pos, yakni pada Kamis 24 November, anak-anak tampak interaktif mengikuti arahan instruktur di tenda ruang ramah anak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners. Anak-anak di tenda pengungsian di depan SMPN 1 Cugenang sudah tampak lebih ceria dengan berkat adanya rumah ramah anak. Adapun sebelumnya di 3 hari sebelumnya tenda ini belum ada. Hadirnya tenda ini untuk menghilangkan traumatis anak akibat bencana gempa yang mengguncang Cianjur pada Senin lalu. Dikatakan bahwa anak-anak saat menerima trauma pada bencana gempa cenderung diam. Saat pada di area ruang ramah anak, para instruktur anak memantau juga gimana psikologis anak. Jika anak itu diam, bisa nanti ada konseling tambahan bagaimana dengan psikologisnya seperti itu. Adapun ruang ramah anak ini akan ada hingga 3 minggu ke depan. Pantauan kami saat di lokasi tadi, ruang ramah anak ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 12 siang. Adapun ruang ramah ini akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang berbeda-beda agar anak tidak merasa jenuh seperti itu. Kira-kira itu aja Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zelda, instruktur anak. Berikut liputannya untuk Anda. Ya Kak Zelda, tenda ramah anak ini apa sih Kak Zelda? Bisa ceritakan nggak? Baik Kak Rahmat, ini tenda ramah anak khusus memang kita beri bersama Rotary dan ARC untuk setiap ada bencana untuk menampung anak-anak kecil berkegiatan sehingga mereka tidak merasa terbengkalai, tidak merasa nggak diperhatikan. Pertama, untuk mereka bermain, mereka belajar, mereka bercanda, sehingga mereka akan lupalah apa yang mereka derita. Jadi ini itulah kira-kira, dan ini sering kami lakukan dimanapun ada. Kalau kegiatannya apa aja Bu? Kegiatan kita di sini juga kita buat pos hangat, ya, serta bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk memerlukan ya pos hangat untuk bubur kacang hijau, mungkin energen, nanti seduh susu dan sebagainya. Mereka sangat terberkati. Kalau tujuannya Bu, tujuan tenda ramah anak ini Bu di posko pengungsian? Tujuan tenda ramah anak di pengungsian multi fungsi. Pertama kita buat memang posko hangat itu untuk ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian kedua untuk tempat bermain setiap hari anak-anak. Sediakan permainan mereka, disediakan untuk mereka menyanyi, bermain, mewarnai dan sebagainya, cerita anak-anak. Rencananya sampai kapan Bu ada Bu ini Bu? Rencana kami agak panjang ya, karena kita lihat ini agak banyak rusak. Seperti yang dulu sebelum kami sampai 3 tahap, 4 tahap. Ini kami bisa mungkin sampai 2 minggu, sebulan, kayak situasi Mas. Kita situasi aja. Selagi masih banyak pengungsi kita. Jumlah korban gempa bumi yang masuk atau dirawat ke rumah sakit
Umum Daerah Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengalami penambahan sebanyak 35 pasien pada Kamis 24 November. Angka tersebut menambah jumlah total dari yang sebelumnya 270 pasien menjadi 305 pasien. Koordinator Humas dan Layanan Publik RSUD Cimacan, Ida Farida menjelaskan berdasarkan data terbaru dari pihak RSUD Macan, korban luka ringan mengalami penambahan jumlahnya dari yang sebelumnya 174 pasien, saat ini sebanyak 183 pasien. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Ibriza Fasti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibriza. Baik, halo Firda, halo Tribuners. Saat ini saya sedang berada di RSUD Cimacan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan update jumlah korban tadi sekira pukul 11 baru diupdate, itu menunjukkan jumlah korban saat ini sebanyak 305, di mana dari 305 pasien yang dirawat yang masuk lebih tepatnya ke RSUD Cimacan, yaitu luka ringan dari 174 mengalami penambahan yang saat ini menjadi 183 pasien, kemudian luka sedang bertambah dari 53 pasien sebelumnya menjadi saat ini 72 pasien. Kemudian luka berat bertambah 2 orang dari 11 menjadi 13 pasien saat ini. Adapun tidak mengalami penambahan, pasien mengalami rawat inap 21 pasien dari kemarin masih sama. Kemudian yang meninggal dunia juga masih sama seperti itu. Kemudian informasi tambahan, tadi ada laporan yang saya dapatkan bahwa hari ini Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini ingin berkunjung ke RSUD Cimacan, namun belum ada informasi lebih lanjut atau konfirmasi dari pihak RSUD Cimacan seperti itu. Kemudian tadi juga koordinator lapangan bencana Dr. Rizky Utama mengatakan ada ibu hamil yang melahirkan di tenda pengungsian dan baru saja dibawa ke RSUD Cimacan karena menurut bidan masih ada sisa-sisa sel plasenta sehingga harus dilakukan kuretasi di RSUD Cimacan ini. Seperti itu Firda, laporan saya langsung dari Kabupaten Cianjur. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Ibriza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Direktur Utama RSUD Cimacan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dr. Juliana Aritonang. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Rumah Sakit Fatmawati yang terdiri dari dokter spesialis ortopedi, dokter spesialis bedah saraf, dokter anestesi, kemudian dokter emergency. Jadi dengan adanya bantuan tim ini, insya Allah operasi-operasi untuk patah-patah tulang ya atau bedah-bedah saraf, misalnya cedera kepala itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Cimacan. Berapa jumlah personil? Personil yang datang dari tim Fatmawati 13 orang. Kalau total dari sejak diperbantukan ini ada udah total berapa Bu? Apanya? Yang dari luar, tenaga medis yang dari luar. Tenaga medis yang dari luar kayaknya udah ada berapa ya sekarang? Dokter sih yang dari luar udah ada lebih, ada 20 lebih ya. Udah lebih dari 20. Dari RSUD Bekasi memang sudah kembali, tapi nanti mereka mengirimkan tim lagi. Gitu. Untuk ini sendiri Bu, fasilitasnya untuk ruang operasinya cukup ya memadai atau tidak? Rumah sakit Cimacan punya 2 ruang operasi, dua-duanya sih bisa dimanfaatkan. Kita siap. Bu, katanya setelah gempa susulan kemarin ada penambahan tenda. Ya, jadi kita bersiap-siap untuk karena pasien-pasien yang sedang dirawat itu masih trauma ya. Jadi mereka begitunya udah pengennya di tenda aja dulu. Jadi kita pastikan dulu mereka tenang. Nanti setelah tenang tetap kita masukkan ke dalam ruang perawatan. Terkait tenaga medis tambahan itu buat di sini atau di lapangan? Untuk di sini dan di lapangan. Untuk di sini di lapangan. Pembagiannya gimana tuh? Kalau untuk dokter-dokter spesialis bedah seperti yang saya sebutkan tadi sudah pasti di rumah sakit karena kan mereka butuh untuk membantu operasi. Tapi mungkin untuk dokter-dokter emergency, perawat, bidan itu ada yang di lapangan. Info katanya hari ini ada Bu Mensos
Sejumlah pasien korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur yang dirawat di RS Sayang Cianjur pada Kamis 24 November per jam 8 pagi ini, korban luka sebanyak 746 orang yang masih dalam perawatan, 24 pasien dan korban meninggal dunia 116 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Ada beberapa tenda darurat dari BNPB yang didirikan untuk perawatan korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur ini. Tenda-tenda darurat ini didirikan di beberapa titik RSUD Sayang. Untuk tenda yang didirikan ada beberapa zona. Zona A terdiri dari 4 tenda, zona B 3 tenda, zona C sekitar ada 4 tenda, dan zona E ada 5 tenda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Priangan, ada Aisani yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat siang. Terima kasih Firda dan Tribuners. Jadi saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan untuk update korban luka tadi sudah disebutkan ya oleh Firda sebanyak 746 orang. Dan yang masih dalam perawatan sebanyak 24 pasien. Kemudian ada korban meninggal dunia 115 pasien terdiri dari 65 jenazah dewasa dan 50 anak-anak. Kemudian di beberapa titik Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini juga didirikan beberapa tenda darurat dari BNPB untuk perawatan korban pasien dari gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin yang lalu. Kemudian di sini juga ada beberapa zona tenda yang sudah clear dari pasien, itu artinya pasien sudah bisa diperbolehkan untuk pulang karena luka-luka yang dialami sudah diobati dan sudah bisa pulang. Namun tenda-tenda yang sudah clear tersebut masih berdiri kokoh karena untuk menjaga-jaga apabila nanti ada korban-korban yang dievakuasi pada ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Pasien-pasien yang mengalami luka ringan sampai luka berat tersebut berdatangan sejak hari pertama setelah terjadinya gempa di Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022. Dan di sini staf humas dari RSUD Sayang ini menyatakan untuk keluarga pasien yang boleh menunggu pasien itu sebanyak 1 ataupun 2 orang, namun hal tersebut menjadi tidak tetap juga gitu, tergantung situasi pasiennya. Misalkan seperti ketika pasien ingin mendapatkan support dari orang tua yang lainnya, keluarga pasien boleh menunggu pasien lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin demikian Firda yang bisa saya laporkan dari lapangan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Priangan, Aisani, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Suasana posko peduli Cianjur di depan Mapolresta Cianjur, Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon tampak meriah pada Rabu 23 November. Bahkan kemeriahan di posko yang didirikan Korda Ijti Cirebon Raya dan Polresta Cirebon tersebut terlihat menarik perhatian para pengendara yang melintas. Diawali si Goyang Boboho, Kompol Tutu Mulyana yang membuka kemeriahan di posko tersebut. Pria yang kini menjabat anjak bagian SDM Polresta Cirebon itu menampilkan goyangan khasnya. Saat itu ia juga terlihat didampingi oleh beberapa anggota IJTI tampak berdiri di sisi jalan sambil memegang kotak putih bertuliskan Peduli Cianjur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Firda. Korda IJTI Cirebon Raya dan Polresta Cirebon membuka posko peduli Cianjur untuk menggalang donasi ataupun bantuan yang akan disalurkan ke para korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dalam rangkaiannya, penggalangan donasi tersebut juga turut dimeriahkan ngamen bareng yang dihadiri oleh sejumlah musisi Tarling Pantura dan musisi Cirebon. Dalam kegiatan itu, Kompol Tutu Mulyana yang kerap menghibur dengan jogetan khasnya tampil secara spontanitas untuk turut serta mengiringi para musisi bernyanyi sambil menampilkan jogetan khasnya yang menghibur para pengguna jalan. Dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh musisi Tarling Pantura, Diana Sastra, dan penyanyi asal Cirebon Kang Cepi Oi. Dalam kegiatan itu Diana Sastra dan Kang Cepi Oi berkolaborasi menyanyikan beberapa lagu yang dipopulerkan Iwan Fals
dan ditemani oleh Kompol Tutu Mulyana. Kegiatan penggalangan donasi tersebut dimulai pada Rabu kemarin di Posko Peduli Cianjur, dan rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan secara rutin setiap harinya, dan pada sore hari ini juga rencananya akan dimeriahkan ngamen bareng akan digelar kembali di Posko Peduli Cianjur, Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon Raya. Dalam kegiatan tersebut juga Posko Peduli Cianjur itu menerima donasi dari warga Kabupaten Cirebon yang akan disalurkan kepada masyarakat Cianjur yang terdampak gempa bumi melalui Polres Cianjur. Nantinya seluruh donasi maupun barang-barang yang diterima di posko tersebut akan disalurkan pada Jumat besok, dan tim dari Polresta Cirebon dan Porda IJTI Cirebon Raya akan berangkat menyalurkan bantuan yang diterima dari masyarakat Cirebon ke Cianjur melalui Polres Cianjur. Dalam penggalangan donasi tersebut di hari pertama berhasil mengumpulkan 12 juta rupiah, dan saat ini Posko Peduli Cianjur kembali dibuka, dan rencananya posko tersebut akan dibuka hingga situasi di Kabupaten Cianjur dinyatakan aman dan seluruh warga terdampak gempa bumi dapat beraktivitas kembali secara normal seperti semula. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan dari Tribun News, dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Bayi Haki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol Tutu Mulyana, analis kebijakan bagian SDM Polresta Cirebon, dan juga Diana Sastra, penyanyi Tarling Pantura. Berikut liputannya untuk Anda. Aksi joget bersama Diana Sastra untuk menarik dana buat ke bencana di Cianjur, sengaja supaya masyarakat itu peduli ya terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas. Hari ini kita ngamen dalam acara Peduli Cianjur bareng Polresta Cirebon, bareng Mas Cepi, saya pribadi bisa rekan-rekan semuanya, IJTI juga dalam acara penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur. Tujuannya sendiri apa? Untuk meringankan beban sedikitnya apa yang kita bisa beri ke sana agar bisa meringankan beban mereka. Ini mengajak masyarakat juga untuk peduli. Iya, betul. Kita mengajak masyarakat yang lewat berkendaraan di sini dan kita ikut terlibat di dalamnya. Kaki kanan Nur Dilik, 42 tahun, warga asli Banten, nyaris putus lantaran diserang seekor buaya saat mandi di kolong atau danau bekas tambang Desa Sumlut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November lalu. Pria yang baru menetap sekitar 16 hari di Desa Sumlut ini harus mendapatkan perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Berdasarkan informasi, pria yang bekerja sebagai penambang pasir timah di desa setempat sedang mandi. Namun saat berada di kolong pemandian itu, dirinya langsung diserang oleh buaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik, Cerdah dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa kemarin, seorang pria yang bernama Nur Dilik warga Banten ini diserang seekor buaya. Akibat serangan buaya itu kaki kanan Nur Dilik hampir putus. Terlihat daging-daging yang di betisnya hampir robek semua sehingga tulangnya juga keluar. Kejadian itu bermula saat Nur Dilik sedang mandi di sebuah kolong di Desa bekas tambang timah di Desa Semulut, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 22 November 2022 petang. Pada saat itu dirinya tidak menyangka di kolong tersebut ada seekor buaya dan langsung menyerangnya. Pria yang berusia 42 tahun ini sempat berkelahi dengan buaya hingga akhirnya lepas dari gigitannya. Melihat kondisi itu, dirinya minta tolong kepada rekan-rekannya. Seketika mendengar suara dan minta tolong, teman-teman yang berada di lokasi tersebut juga langsung menghampiri dan langsung melarikan Nur Dilik ke puskesmas setempat.
setelah dirawat, puskesmas setempat tidak bisa menanganinya lantaran kaki Dordilik ini remuk, sehingga puskesmas menyarankan untuk merujuknya ke rumah sakit umum daerah. Sementara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Sekar Biru, Kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly, mengatakan pasien ini dengan kondisi kaki kanannya sudah remuk sehingga mengeluarkan pendarahan yang banyak. Kaki kanannya remuk, tulangnya keluar. Kemarin sudah disarankan untuk dirujuk ke maksud kami rumah sakit daerah, namun pasiennya menolak lantaran tidak ada biaya. Begitu kata Firly. Firly mengatakan korban ini saat ini sudah di rumah sakit untuk menjalani perawatan kaki kanannya akibat diserang buaya. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu pelaku penyelundup 7 PM ilegal yang tewas di perairan Kabil Nongsa beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap di Polerut Polda Kepulauan Riau. Pelaku berinisial B kerap disapa Pak Wa, 49 tahun. Warga Tanjung Memban, Kabil Nongsa, Batam. Tersangka pun sudah diamankan dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Mako Dit Polerut, Sukupang, yang lokasi selnya tidak jauh dari Laut Sukupang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumantobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang. Tribuner, selamat siang, rekan Firda. Perlu kami informasikan begitu bahwa Subdit Gakum, Direktorat Polisi Perairan Udara, Subdit Polerut Polda Kepri, berhasil mengamankan satu tersangka atau pelaku yang terlibat dalam sindikat perdagangan PPPO atau perdagangan manusia cara menyelundupkan mereka ke Malaysia. Nah, dalam hal ini ada 8 korban yang menjadi korban insiden kecelakaan kapal tenggelam di perairan Kabil beberapa waktu lalu. Nah, atas insiden itu tim Polerut Polda Kepri bersama tim dan Polsek Tangerang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, pelaku merupakan warga Nongsa yang sering dipanggil Pak Wa, merupakan warga Batu Besar begitu, yang perannya menampung begitu, menjemput hingga melakukan pemberangkatan. Nah, perbuatannya itu dia mendapat keuntungan sebesar Rp500.000 per orang. Nah, jadi pengakuan dari Pak Wa, dia ini bukan kali pertama melakukan aksi tersebut, melainkan tersangka ini merupakan mantan penyelundup ataupun ya dia sebelumnya pernah bekerja sebagai PMI di Malaysia. Nah, berdasarkan keterangan dari Wadid Polerut Polda Kepri atau BP Cahyo menyebutkan bahwa pelaku melakukan aksinya bukan seorang diri, melainkan sindikat ataupun jaringan yang memiliki peran masing-masing. Nah, saat kejadian dan mengetahui kejadian 8 TNI yang berangkat melalui kapal speedboat ke Malaysia tenggelam. Nah, tersangka ini kabur ke Serang, Banten dengan rental mobil. Nah, dekat bersama tim gabungan penegak hukum begitu. Nah, tersangka pun berhasil diamankan di Serang, Banten. Ya, saat ini Polda Kepri masih melakukan penyelidikan begitu, melakukan rangkaian pengembangan bahwa yang bersangkutan tidak sendiri, ada 2 tersangka lainnya yang sudah menjadi dasar pencarian. Mungkin demikian rekan Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumantobing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Wadir Dit Polerut Polda Kepulauan Riau, AKBP Cahyo, dan berikut liputannya untuk Anda. Yang kedua,
modus operandi dia dalam mengirimkan kapal yang kemarin naas itu seperti apa, Pak? Jadi modus operandinya dia bekerja sama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia, yaitu saudara TJ, yang sekarang masih kita identifikasi identitasnya berupa menerima pesan ataupun informasi untuk melakukan penjemputan terhadap calon tenaga kerja yang berada di Batam. Jadi mereka berangkat dari Aceh menuju Batam dan dijemput oleh saudara tersangka ini, difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia. Pak, di dalam kapal naas itu berapa orang penumpangnya kemarin, Pak? Jadi terdapat 8 orang, 2 tekong, 5 orang dewasa, dan 1 anak kecil berumur 3 tahun. Yang meninggal itu berapa orang, Pak? Yang meninggal yaitu 6 orang, 2 wanita, 3 laki-laki, dan 1 anak kecil. Peran tersangka apa, Pak? Peran tersangka yang saat ini yaitu saudara B ini, yaitu sebagai penjemput yang memfasilitasi sampai dengan keberangkatan ke Malaysia. Pak, benarkah untuk pengiriman itu dia menggunakan kapal kayu, Pak? Dia menggunakan speedboat, bukan kapal kayu, dari fiber. Oh, speedboat, Pak, ya? Lebih cepat daripada kapal kayu. Jenazah Teddy nelayan yang dikabarkan tenggelam saat melaut akhirnya ditemukan pada Rabu 23 November tengah malam. Warga desa Air Saga, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung ditemukan tersangkut dalam perahunya. Proses evakuasi sekira pukul 23.43 waktu Indonesia Barat di dermaga Satpol Lerut Polres Belitung berjalan harum. Istri korban tak kuasa menahan tangis sembari memeluk wanita di sampingnya saat tim membawa jenazah ke daratan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Polres Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan jenazah Teddy nelayan di Kabupaten Belitung yang dikabarkan hilang pada hari Rabu tanggal 23 kemarin akhirnya berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari Satpol Airut dan juga stakeholder kemaritiman serta masyarakat sekitar. Proses evakuasi memang berjalan cukup haru karena ketika perahu korban ditemukan, tim tidak bisa melakukan evakuasi di tengah laut mengingat cuaca sedang kurang bersahabat. Akhirnya diputuskan oleh tim kapal tersebut dibawa ke tepi dermaga Satpol Air Polres Belitung dan kemudian proses evakuasi dilakukan. Setibanya di dermaga Satpol Air Polres Belitung sekitar pukul 00 WIB semalam, tim langsung masuk dalam kamar mesin dan menemukan jenazah korban terjebak di dalam kamar mesin tersebut. Sementara istri korban langsung menangis melihat proses tersebut didampingi oleh kerabatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa ke RSUD Marsudi Judono dan semalam langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, Kasat Pol Air Polres Belitung AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis kejadian itu berawal saat korban bersama 2 rekannya yaitu diketahui bernama Joko dan Iwan berangkat melaut pada hari Selasa sore kemarin. Kemudian memasuki hari Rabu subuh sekitar pukul 3.30 tiba-tiba angin bersama ombak besar dan juga hujan datang menerpa perahu mereka. Kemudian 2 rekannya sempat melompat dari atas perahu, namun korban sendiri yang waktu itu hendak mematikan mesin di dalam kamar tidak terlihat lagi. Sedangkan 2 orang rekannya berhasil diselamatkan oleh nelayan sekitar ketika hendak berangkat melaut. Proses evakuasi memang sempat terkendala karena cuaca kurang bagus, namun berdasarkan kerjasama tim, proses evakuasi bisa berjalan lancar. Untuk sementara ini, untuk perahu korban masih diamankan di Mako Satpol Air Polres Belitung. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Pol Lerut Polres Belitung, AKP Muhammad Syarifudin Ginting. Berikut liputan untuk Anda. Jadi awalnya mereka ini bertiga berlayar mencari cumi. Tiba-tiba karena situasi sekarang itu ya angin mungkin langit barat atau berdaya kemarin itu dihantam ombak. Nah, dihantam ombak kapalnya itu masuk air sehingga
kapalnya itu tenggelam. Yang 2 orang ini temannya si itu masih sempat keluar loncat dari kapal gitu, menggunakan Kampung. jerigen untuk bertahan. Setelah itu ada salah satu nelayan lewat, ditolonglah dia. Setelah itu yang 2 ini lagi yang diselamatkan atas kapal itu, yang nolong itu, dia masih ngomong sama orang itu, Pak, masih ada kawan kami satu lagi. Nah, sampai itu dilakukan pencarian tidak ketemu. Nah, karena memang kita berprediksi itu korban itu masih berada seputar situ, jadi kemarin kita bersama anggota masyarakat dan stakeholder kemaritiman termasuk Basarnas, kita melakukan pencarian sampai jam berapa kemarin? Sekitar jam 11 lewat lah. Akhirnya membuahkan hasil, korban yang satunya kita ketemukan di dalam kamar mesin. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Hengki, 33 tahun, warga desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis 24 November dini hari. Hengki diketahui hilang saat memancing ikan di kolam bekas tambang timah pada Senin 23 November sore. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang, Imade Okta, mengatakan pada pukul 1 dini hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan target dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Edwardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edwardi. Oke. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang peristiwa ini terjadi pada hari Senin sore tanggal 21 November. Pada saat itu korban Hengki pergi memancing di kolong bekas penambangan di daerah perkebunan sawit di desa setempat. Biasanya Hengki setiap sekitar pukul 6 sore itu sudah pulang ke rumah, namun hingga sore Senin itu nggak pulang-pulang, sehingga istrinya berusaha menelpon, handphonenya aktif, namun tidak ada jawaban, sehingga istrinya meminta tolong dengan pihak keluarga untuk mencari ke lokasi tempat dia biasa memancing. Dan rupanya di sana ditemukan sandal, kunci motor, serta handphone korban ada di pinggir kolong, namun yang bersangkutan tidak ditemukan, sehingga atas dasar itulah mereka, pihak keluarga, keesokan harinya baru melaporkan ke SAR, ke Badan SAR Pangkal Pinang, untuk meminta pertolongan. Akhirnya SAR Pangkal Pinang merespon dengan membentuk tim gabungan untuk melakukan pencarian korban sejak hari Selasa hingga Rabu kemarin, namun belum ditemukan. Tetapi pada dini hari Kamis ini sekitar pukul 1, akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan tubuh korban, dijaga seekor buaya di sampingnya dalam kondisi sudah tidak utuh lagi, di mana kedua lengan korban sudah hilang dan juga kaki kanan korban hilang. Untuk membantu tim SAR mengusir buaya tersebut menggunakan bantuan pawang buaya, sehingga setelah berjuang beberapa jam kemudian sekitar pukul 4 dini hari berhasil mengevakuasi tubuh korban yang sudah tidak utuh tadi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat, dan selanjutnya saat ini korban sudah dimakamkan, sudah dibawa kepada keluarga dan sudah dimakamkan. Sementara itu buaya yang berhasil ditangkap, buaya yang memangsa korban, sebenarnya di kolong itu ada 3 buaya, 2 masih belum tertangkap. Yang tertangkap kalau nggak salah itu buaya betina, sementara 2 buaya lainnya yang ukurannya lebih besar, yang tertangkap ukurannya sekitar hampir 4 meter, yang sementara 2 buaya yang lain yang ukurannya lebih besar itu belum sampai ini belum tertangkap. 1 ekor buaya sudah tertangkap oleh masyarakat dan sudah dibawa ke desa setempat. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Sudah. Baik, terima kasih rekan Edwardi dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah Dinas Abuya Haji Mawardi, wali pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Blangporoh, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan terbakar pada Rabu 23 November.
Kepala Pelaksana atau Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPDT Aceh Selatan Haji Zainal mengungkapkan musibah kebakaran yang menimpa rumah dinas pimpinan Ponpes Darussalam Labuan Haji tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, Ilhami Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilhami. Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Labuan Haji, Aceh Selatan, terbakar pada Rabu 23 November 2022. Menurut informasi yang kita terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekira pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Nah, api tersebut berasal dari kamar Abuya Haji Mawati Ali dan kemudian merambat ke atas plafon. Informasi yang kita terima dugaan sementara bahwasanya kejadian tersebut akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun tim dari pemadam kebakaran menurunkan 3 unit damkar dan juga dibantu oleh para santri dengan cara manual. Kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya mencapai 450 juta rupiah. Demikian, Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Polres Sragen menetapkan kakak kelas santri DWW 15 tahun yang tewas setelah dianiaya menjadi tersangka. DWW duduk di bangku kelas 3 SMP, sedangkan pelaku yang merupakan senior atau kakak kelasnya sendiri berinisial M, 16 tahun, duduk di bangku SMA. M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotaba melalui Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro mengatakan pihak keluarga korban melaporkan kejadian yang menimpa putranya pada Minggu 20 November di Polsek Masaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septian Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022 kemarin, Polres Sragen telah menetapkan seorang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan seorang santri asal Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, di mana Polres Sragen menetapkan M yang masih berusia 16 tahun yang tidak lain merupakan kakak kelas dari korban yang masih duduk di bangku kelas SMA, di mana M diketahui merupakan warga Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Sragen Ibtu Ari Pujiantoro, di mana kejadian tersebut ketika pihak keluarga atau pihak pesantren mendengar terjadinya penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia, pihak keluarga maupun pesantren langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian diteruskan dan langsung ditangani oleh Polres Sragen dan kemudian langsung olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara di saat itu juga, dan saat itu juga Polres langsung menetapkan M menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kemudian meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, M yang merupakan masih di bawah umur saat ini tidak dilakukan penahanan dan masih berada di bawah pengawasan orang tua, namun diwajibkan untuk wajib lapor di Polres Sragen, dan atas perbuatannya M disangkakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman
maksimal 10 tahun penjara. Dan dari pihak pesantren, pondok pesantren sendiri juga sudah mengeluarkan maklumat bahwa akan mengeluarkan M dan mengembalikan M ke pihak keluarga. Dalam kesempatan tersebut, Ari juga menjelaskan kronologi tewasnya atau meninggalnya seorang santri tersebut yang diawali dari korban diminta untuk berkumpul oleh seniornya yang tak lain merupakan M di sebuah aula atas pondok pesantren tersebut. Kemudian dalam perkumpulan tersebut dikumpulkan santri-santri siapa saja yang melanggar aturan atau tidak piket. Kemudian pada saat itu si M ini langsung melakukan tindakan yang kurang semestinya sehingga menyebabkan korban sempat pingsan di lokasi kejadian. Karena pingsan, kemudian teman-teman M dan teman-teman korban yang berada di lokasi tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pengurus pondok pesantren. Kemudian dari pihak pengurus pondok pesantren melihat korban sudah dalam kondisi terkapar dan pingsan, kemudian dilarikan ke klinik terdekat. Setelah itu karena klinik terdekat kekurangan peralatan, maka dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan saat dirujuk tersebut, menurut Ibtu Ari mengatakan bahwa korban meninggal dunia saat dalam perjalanan. Kemudian setelah itu dengan persetujuan orang tua dilakukan otopsi di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Kemudian dari keterangan tersebut, setelah dilakukan penetapan korban, setelah dilakukan otopsi, kemudian korban dimakamkan di kampung halamannya, yakni di Kabupaten Ngawi, Jawa Tengah. Begitu Wida dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ibtu Ari Pujiantoro, Kasih Humas Polres Sragen, dan berikut liputannya untuk Anda. Istilahnya tindakan mendisiplinkan dari senior ke junior. Pada saat kejadiannya perlu kami sampaikan bahwa pada saat itu sekira pukul 22.45, jadi hampir setengah 11 malam, bahwa dari salah satu siswa senior minta izin kepada Ustadz untuk mengumpulkan santri yang pada saat itu melakukan pelanggaran. Jadi izinnya hanya mengumpulkan. Namun demikian pada pelaksanaannya dari senior tersebut setelah kumpul memberikan tindakan yang mungkin kurang pas, sehingga berakibat salah satu santri tersebut pingsan di tempat kejadian. Setelah pingsan, dari senior tersebut melaporkan kepada ustadznya, lalu ustadznya mengambil tindakan untuk dibawa ke Medika. Jadi ada klinik Medika yang istilahnya langganan situ. Namun demikian dari klinik menyatakan tidak sanggup, akhirnya korban dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Masaran. Namun dalam perjalanan kemungkinan korban sudah meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, itu kejadiannya malam, dari pihak pesantren menghubungi keluarga, dan pagi harinya sekira pukul 7 dari pihak pesantren melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran. Kemudian Benyamin Okto Arif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, warga Kampung Kotol, Desa Benteng Raja, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sudah 8 bulan berjuang dengan penyakit komplikasi yang dideritanya. Kini kondisi anak dari ayah Blasius Gas, 41 tahun, dan ibu Yuliana Dakis, 28 tahun ini makin memprihatinkan. Kondisi tubuhnya sangat kurus dan tinggal tulang. Tak bisa bangun, tak bisa duduk, sudah tak bisa berbicara, hanya menangis, namun sudah sangat sulit dan hanya bisa berbaring lemas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Robert Ropo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Robert.
Baik, selamat siang rekan sahabat kita. Dapat saya laporkan dari Manggarai Timur, Pulau pada siang hari. Dan dapat saya laporkan bahwa Benyamin Toko Alif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Bagus dan kemudian Davis yang berasal dari desa Kampung Potol, desa Bendungan, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, mengalami atau menderita sakit komplikasi sejak 8 bulan yang lalu, dan kondisi sekarang ini memang kondisi sudah memprihatinkan, di mana badan dari Benyamin sudah tergulung. Silakan rekan Robert. Silakan rekan Robert. Baik, selamat siang rekan kita sahabat kita. Dapat saya laporkan dari Porong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Manggarai Timur pada siang hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa Benyamin Toko Alif, bocah berusia 7 tahun 8 bulan, anak dari Bagus dan ibu Juliana Davis, asal Kampung Potol, Desa Bendungan, Kecamatan Porong, Kabupaten Manggarai Timur, di mana anak ini sudah menderita penyakit komplikasi yang deritanya sudah sejak 8 bulan yang lalu dan pernah dibawa ke rumah sakit, namun karena kecelakaan biaya, memang pihak rumah sakit RSUD Ruteng sudah memberikan rujukan agar Benyamin dirujuk di rumah sakit di Bali, namun karena keterbatasan ekonomi dari keluarga Benyamin, orang tua Benyamin maksudnya, tidak mencukupi sehingga memilih untuk kembali ke kampung halamannya untuk dirawat di rumah. Dan di mana sejauh ini memang mereka juga sangat memprihatinkan karena memang keterbatasan ekonomi, sehingga apalagi anak Benyamin juga harus makan dan minum dari bubur dan juga susu yang semuanya harus dibeli, sehingga kedua orang tuanya mengharapkan ada bantuan dari pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk membantu pengobatan beliau. Dan sejauh ini memang untuk merawat Benyamin, kedua orang tuanya juga sudah menjual satu bidang tanah dan juga mengumpulkan batu-batu menjual ke pekerja proyek atau pemilik proyek untuk mendapatkan uang untuk membeli biaya untuk merawat Benyamin. Dan dari pengakuan dari orang tua Benyamin sendiri, dari bapaknya Benyamin, Gas, mengatakan bahwa sejauh ini sudah 8 bulan, memang keluarganya itu belum pernah diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Karena itu mereka mengharapkan agar bisa diperhatikan, membantu mereka sehingga merujuk
Benyamin anak mereka ke Bali ataupun ke Kupang di Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perawatan di rumah sakit yang lebih baik. Dan berdasarkan hasil penyampaian itu dan diberitakan oleh sejumlah media termasuk Tribun Flores dan Pos Kupang, di mana pemerintah daerah langsung merespon cepat dan langsung berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Ketang untuk turun langsung hari ini melakukan pemeriksaan dan langsung membuat surat rujukan untuk Benyamin dirujuk ke RSUD Rute. Untuk selanjutnya pada besok hari direncanakan akan dirujuk ke Bali ataupun ke Kupang. Dengan harapan agar Benyamin segera ditangani sehingga penyakit yang dideritanya segera sembuh dan bisa cepat pulih dan kembali. Demikian Firda dan sahabat Tribuners. Baik, terima kasih rekan Robert Robo dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang, Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Alex Setiawan diamankan unit pidana korupsi Satreskrim Polres Pali pada Rabu 25 November. Kades tersebut diamankan unit Pitkor yang di-backup unit Pidum saat yang bersangkutan sedang berada di bilangan Desa Kartadewa, Kecamatan Talang Ubi. Oknum Kades ini diamankan dengan tindak pidana korupsi yang prosesnya cukup panjang selama 2 tahun dengan kerugian negara mencapai sebesar 547 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos. Ada Regan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Regan. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa oknum Kades, salah satu oknum Kades Desa Purun Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang, Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, saat ini telah diamankan lantaran dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana yang bersangkutan diduga telah melakukan berbagai SPJ fiktif, maksud kami dengan kerugian negara mencapai 547 juta. Oknum Kades ini ditangkap pada kemarin Rabu kemarin, maksud kami, saat yang bersangkutan sedang mengarah ke kediamannya Desa Purun Timur, ditangkap oleh unit Pitkor di-backup dengan unit Pidum setelah berbagai melakukan gelar perkara sehingga kemarin Rabu kemarin ditetapkan sebagai tersangka. Kapan oknum Kades di Pali sendiri prosesnya selama 2 tahun terbilang cukup panjang dan prestasi sendiri di Kabupaten Pali, di mana pihak Polres Pali perdana dan yang pertama menangkap oknum Kades yang terlibat korupsi dana desa selain dari pihak Kejaksaan Negeri Pali. Nah, untuk modus operandinya sendiri, oknum Kades ini memang sudah beberapa kali mengantongi laporan kepolisian selain daripada SPJ fiktif dugaan anggaran penyimpangan dana desa yang merugikan negara 500, maksud kami hampir setengah miliar lebih. Selain itu, oknum Kades ini juga beberapa tahun belakangan juga kerap terlibat aksi kriminalitas seperti tindakan asusila dengan bermain dengan istri orang, kemudian juga ada tindak pidana narkoba. Namun semua itu laporan tersebut belum bisa dibuktikan. Nah, untuk penangkapan sendiri, Kades ini sudah dikantongi beberapa barang bukti sehingga bisa ditetapkan tersangka dari pihak Polres Pali. Berdasarkan keterangan sementara dari yang bersangkutan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta akan ditindaklanjuti lebih mendalam aliran dana tersebut kemana saja selama 2 tahun ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan oleh pihak Polres Pali sendiri,
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 4 tahun maksimal 20 tahun. Demikian rekan Firda dan Tribuners kembali studio. Baik, terima kasih rekan Raigan dari Studio Jabos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Pali AKBP Efranedi SIK. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi untuk melakukan klarifikasi bahwa betul Polres Pali ya telah mengamankan salah satu oknum Kades di Kabupaten Pali ini, terus Kades Kurun Timur, saudara Alex ya, dengan dugaan persangkaan tindak pidana korupsi. Jadi ini rekan-rekan prosesnya cukup panjang, ya, diawali dengan pengaduan yang masuk ke kami yang kita lakukan penyelidikan. Kurang lebih 1 tahun kita lidik. Di bulan Agustus kemarin kita sidang kita naikkan menjadi sidik ya. Perkara tersebut kita lakukan perkara sidik, dan setelah kita mendengar ekspos dari Inspektorat Kabupaten Pali tanggal 7 November kemarin bahwa betul ada kerugian negara lebih kurang 540 juta ya dari alokasi dana desa dan dana desa yang diterima oleh Kades Kurun Timur ya, tahun 2021. Nah, tadi pagi kita semua melakukan gelar perkara ya, melibatkan seluruh kanit, penyidik yang ada, Kasat Sersel, kemudian juga Kalus Siwas, Kasih Propam. Aliansi Masyarakat dan Pemuda untuk Kesejahteraan Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa menuntut kejelasan penanganan kasus korupsi tunjangan transportasi DPRD Bangka Belitung tahun 2017-2021 pada Rabu 23 November di Kejati, Bangka Belitung. Mereka melihat sejumlah tersangka masih bebas melenggang dan belum dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Diketahui sejak ditetapkan tersangka pada 8 September, 2 wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi dan Hendra Apola beserta mantan Sekwan Bangka Belitung Syaifuddin dan mantan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Dedi Yulianto belum diperiksa kembali oleh Kejati Bangka Belitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan pada kemarin, tepatnya tanggal 23 November tahun 23 November 2022, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat dan pemuda di Provinsi Bangka Belitung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung, di mana tuntutan mereka ini berkaitan dengan kejelasan atau tindak lanjut dari kasus korupsi yang menimpa sejumlah pimpinan DPRD Provinsi Bangka Belitung berkaitan dengan korupsi tunjangan transportasi DPRD, di mana terdapat 2 tersangka aktif yang dijerat oleh Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung akibat dugaan dari tindak korupsi tunjangan transportasi, di mana kedua dari total 4 tersangka ini masih belum dilakukan penahanan, dan 2 pimpinan DPRD ini yaitu Amri Cahyadi dan Hendra Apollo ini masih mengikuti sejumlah agenda persidangan, terutama rapat paripurna istimewa pada HUT Provinsi Bangka Belitung yang ke-22 pada tanggal 21 November Senin kemarin. Dari latar belakang itu, kelompok masyarakat ini mendesak Kejaksaan Tinggi agar cepat menuntaskan dan memberikan jalan terang dan kepastian hukum terhadap tersangka yang telah mereka tetapkan sebagai tersangka ini. Jangan setelah ditetapkan tersangka Kejaksaan membiarkan begitu saja tanpa adanya proses lebih lanjut yang diharapkan oleh masyarakat
dan kelompok pemuda yang ada di Bangka Belitung. Begitu laporan dari Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Basuki Raharjo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atas pimpinan ingin menjelaskan apa yang menjadi aspirasi daripada aliansi masyarakat dan pemuda untuk menjaga masyarakat yang pada intinya dalam proses penanganan perkara terkait dengan 4 dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti, proses penyidikan, dan itu pun masih berjalan. Memang kita tidak terlalu gegabah dalam mengambil keputusan sehingga tidak dilakukan penahanan dikarenakan apa yang diatur dalam KUHP itu ada jangka waktu penahanan. Nah, di situ kalau kita melakukan proses penyidikan alat bukti belum terkumpul, nanti sia-sia juga kita melakukan penahanan. Jadi dengan pertimbangan itulah kita harus tidak gegabah atau tidak secara sembarangan mengambil keputusan itu. Jadi untuk sementara proses penyidikan masih berjalan, masih pengumpulan alat bukti. Nah, nanti kita tunggulah hasil selanjutnya. Nanti kita akan rilis juga kepada teman-teman wartawan juga nanti. Seandainya sudah ada untuk penetapan atau penahanan kepada para tersangka. Mungkin itu. Para ibu antusias membawa bayi dan balitanya ke halaman kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru. Mereka secara bergantian mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan di tenda layanan. Layanan ini merupakan bagian dalam Gebiar Imunisasi Anak Nasional Riau 2022 di Kota Pekanbaru. Imunisasi ini tersedia bagi anak usia 0 hingga 15 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat siang Tribuners semua. Jadi di Kota Pekanbaru Tribuners saat ini sedang berlangsung gebiar imunisasi nasional Tribuners di Kota Pekanbaru Tribuners, dan ini adalah upaya percepatan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi. Jadi memang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau berupaya menjangkau anak-anak yang belum mendapat imunisasi lengkap. Dan untuk kemarin Tribuners sudah bergulir Tribuners gebiar imunisasi ini Tribuners, dan rencananya berakhir pada akhir pekan nanti, tepatnya pada hari Minggu. Jadi memang panitia memang sengaja menggelarnya hingga akhir pekan nanti agar nantinya para pengunjung dari Car Free Day di Kota Pekanbaru bisa datang langsung Tribuners ke lokasi imunisasi ini Tribuners. Dan pihak penyelenggara Tribuners dari Dinas Kesehatan menargetkan ada sekitar 1.000 anak nantinya Tribuners yang bakal mendapat imunisasi dalam program gebiar imunisasi ini. Memang diketahui Tribuners bahwa ada daerah Tribuners yang saat ini ditetapkan berstatus KLB polio Tribuners, dan ini membuat pemerintah Kota Pekanbaru dan juga pemerintah Provinsi Riau berupaya memberikan anak-anak Tribuners yang belum mendapat imunisasi lengkap nantinya bakal diberikan imunisasi lengkap pada gebiar imunisasi kali ini Tribuners. Dan untuk kegiatan ini Tribuners sudah dimulai kemarin dan lokasinya berada di kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, dan masyarakat bisa menjangkau lokasi tersebut dengan cukup mudah Tribuners, dan dipastikan Tribuners tidak ada dipungut biaya untuk imunisasi pada kali ini. Nah, untuk informasi Tribuners, imunisasi yang diberikan cukup beragam, tidak hanya imunisasi BCG, ada juga DPT Tribuners, dan juga imunisasi TD dan DT Tribuners. Kemudian ada juga imunisasi campak rubella. Dan Dinas Kesehatan sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk bisa datang Tribuners ke lokasi
vaksinasi karena memang ada petugas di lokasi Tribunas yang bersiaga menanti dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat Tribunas, baik kepada bayi dan juga balita. Nah, untuk tenaga kesehatan sendiri yang sudah hadir di lokasi Tribunas, ada 4 tim Tribunas diterjunkan untuk membantu upaya percepatan imunisasi di Kota Pekanbaru Tribunas. Karena memang untuk selama pandemi COVID-19 diakui oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau, memang percepatan dari imunisasi cukup mengkhawatirkan karena memang pada selama pandemi, terutama di tahun-tahun pertama pandemi, terjadi pembatasan aktivitas masyarakat sehingga proses imunisasi bagi bayi dan balita pun menjadi terkendala. Namun saat ini para orang tua bisa membawa bayi dan balitanya Tribunas untuk bisa mendapatkan imunisasi lengkap, dan juga bagi yang belum mendapat imunisasi sama sekali bisa datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan imunisasinya. Begitu Tribunas, kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumang dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Surya Delvira, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini kita melakukan kegiatan imunisasi untuk anak-anak dari usia 0 hingga 15 tahun, di mana kegiatan ini disponsori oleh Wings dari pusat yang dilakukan kegiatan ini di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur, yang mana pada hari ini kami Dinas Kesehatan menurunkan 4 tim dari Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Di mana adapun target dari kegiatan imunisasi ini yang disponsori oleh Wings ini berjumlah sebanyak 1.000 anak dalam waktu lebih kurang 4 hari ke depan, di mana anak-anak kita yang memang belum melakukan atau belum mendapatkan imunisasi rutin maupun imunisasi khususnya adalah imunisasi campak rubella, diharapkan agar datang ke halaman kantor gubernur ini. Selain itu, jenis imunisasi apa lagi Bu yang disediakan? Untuk anak-anak bayi ada kita di sini sediakan imunisasi untuk polio, baik itu imunisasi polio yang tetes ataupun imunisasi polio yang injeksi. Kemudian juga imunisasi BCG juga kita sediakan di sini. Bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin, juga kita bisa melaksanakan imunisasi kejar di sini juga. Dan juga bagi anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun juga bisa kita lakukan imunisasi campak rubella yang kita sediakan juga di sini. Oke, Bu. Untuk saat ini kepada orang tua nih apa imbauannya Bu, khususnya yang belum imunisasi Bu? Ya, kami menghimbau kepada seluruh orang tua khususnya di Kota Pekanbaru, mohon agar segera membawa anak-anak yang memang belum mendapatkan imunisasi rutin ataupun imunisasi dasar lengkap yang sebelumnya dari umur 0 hingga 9 bulan agar dapat membawa anak-anak ke halaman kantor gubernur. Kami di sini menyediakan pelayanan imunisasi lengkap, baik imunisasi untuk polio, imunisasi BCG, imunisasi DPT maupun imunisasi campak rubella kami menyediakan di sini untuk anak-anak usia 0 hingga 15 tahun. Kami berharap agar orang tua jika sayang kepada anak, harap agar dapat memberikan anak-anak imunisasi yang. Pemerintah Kabupaten Jayapura memberi apresiasi pelaksanaan acara perempuan Top Viralkan Perdamaian yang dilaksanakan oleh Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua. Apresiasi itu disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, kepada awak media di Sentani. Joko mengatakan acara tersebut sangat bermanfaat untuk kaum perempuan di Kabupaten Jayapura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Calvin Herari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut ini dinilai cukup baik, di mana untuk membangkitkan pengetahuan para kaum perempuan khususnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Nah, di situ dalam kegiatan tersebut juga kaum perempuan ini tergabung dari para komunitas perempuan yang ada di Kabupaten Jayapura. Nah, di dalam kegiatan tersebut mereka dijelaskan mengenai bagaimana ciri-ciri tentang bahaya tentang teroris itu sendiri. Dan kegiatan tersebut ini mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura menyambut baik dan mengharapkan juga kegiatan tersebut bisa terus berkelanjutan hingga sampai di sejumlah kampung yang ada di
Kabupaten Jayapura agar seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, khususnya kaum perempuan, bisa dapat mengetahui dan mengerti apa itu ancaman-ancaman terkait terorisme sendiri. Demikian Firda dan juga Tribunas. Baik, terima kasih rekan Calvin dari Tribun Papua atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura, Joko Sunario, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan Forum Nasional Penanggulangan Terorisme Provinsi Papua, Dolinja Mahwe. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk Kabupaten Jayapura, dalam rangka perempuan top viralkan perdamaian ini yang diinisiasi oleh BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, ini sangat baik untuk menambah pengetahuan dari ibu-ibu, karena kita tahu bahwa peran perempuan di Indonesia itu juga sangat penting dalam penanggulangan terorisme, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga di lingkungan organisasi yang ada. Dan kita harapkan bahwa dalam rangka sosialisasi ini betul-betul mereka mendapat ilmu yang baik untuk bisa menjadi pelopor dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme. Perempuan top viralkan perdamaian sudah menjadi agenda perempuan dalam BNPT maupun FKPT se-Indonesia. Dan hari ini seluruh komponen yang kami hadir, sasarannya adalah perempuan, maka yang hadir ini adalah seluruh organisasi yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita Kabupaten Jayapura, bahkan dari provinsi, yaitu seluruh pimpinan dari organisasi perempuan keagamaan, organisasi perempuan adat, ada organisasi perempuan kemasyarakatan lainnya, ada LSM, perempuan gereja, dan hampir kurang lebih peserta yang harus hari ini hadir adalah 100. Dengan demikian semua ibu yang hadir adalah seluruh pimpinan dan pengurus dan organisasi yang resmi yang ada di Kabupaten Jayapura dan juga di Provinsi Papua. Harapan kami dengan adanya kegiatan perempuan top viralkan perdamaian hari ini, kami perempuan juga bisa menjadi bagian atau salah satu stakeholder yang juga bertanggung jawab untuk memviralkan perdamaian dalam rangka mencegah radikalisme, mencegah intoleran, dan juga ekstremisme yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ditlantas Polda Maluku mencatat 53 pelanggar yang terekam kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE saat pawai kemenangan Timnas Belanda di Kota Ambon pada Selasa 22 November dini hari. PSK Subdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya mengatakan bahwa selama pawai tersebut ada 53 yang terekam kamera ETLE. Dari 53 kendaraan yang terekam itu, terdapat 49 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi, kita ketahui bahwa saat ini Piala Dunia sudah mulai dan Kota Ambon sendiri, euforia Piala Dunia sangat meriah sekali, di mana Kota Ambon sendiri identik dengan Timnas Belanda ya, dan untuk itu pada saat pawai kemarin di mana Timnas Belanda menang atas Senegal 2-0 itu pawai di jalan-jalan di Kota Ambon cukup banyak ya, dan di Kota Ambon sendiri diketahui ada 4 kamera traffic law ya, ETLE ya. Jadi pada saat pawai para pengendara ini tidak menghiraukan adanya kamera ETLE. Yang penting mereka punya tim ya, menang. Jadi untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri telah mencatat ya terdapat 53 pelanggar yang terekam ETLE pada saat itu, di mana 49 diantaranya motor dan 4 mobil. Dan kita ketahui bahwa pada saat pawai kemarin itu lebih kebanyakan motor dan tidak menggunakan helm, sedangkan mobil sendiri tidak menggunakan sabuk pengaman. Untuk itu dari Ditlantas Polda Maluku sendiri menghimbau kepada masyarakat Kota Ambon bahwa apabila Belanda main atau negara-negara lain yang main untuk tidak melakukan pawai karena sangat berisiko tinggi terkait dengan keamanan. Seperti itu rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Alvin Risanto dari Tribunamun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari PS Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku Kompol Tommy Siahaya. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kemarin pada saat setelah selesai pertandingan antara Belanda melawan Senegal itu masyarakat di Kota Ambon banyak yang melaksanakan pawai karena euforia. Terus pelanggaran-pelanggaran yang terkapture oleh Etle itu untuk sepeda motor sebanyak 49 dan untuk mobil atau roda 4 itu sebanyak 4 kendaraan. Pelanggar yang paling banyak itu kenapa Pak? Itu tidak pakai? Pelanggar yang paling banyak yaitu tidak menggunakan helm. Helm Pak? Ya. Itu ada himbauannya kepada masyarakat kan, karena nanti kan Belanda masih bermain atau dari negara lain masih main itu. Jadi saya menghimbau kepada warga masyarakat khususnya Kota Ambon untuk hentikanlah kegiatan-kegiatan konvoi pawai merayakan euforia yang berlebihan. Tolong jaga keselamatan dan ketertiban di dalam Kota Ambon ini. Tidak ada gunanya kita pawai-pawai itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada nanti bisa saling berkelahi, lempar-lemparan, kemudian ada kecelakaan, korban meninggal dunia dan lain-lain. Jadi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Ambon supaya berhentilah melaksanakan konvoi yang tidak membawa keuntungan itu. Warga Makassar Fauzul Azim menjadi pengolektor jersey sepak bola yang memiliki jersey negara juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Mulai dari jersey timnas Inggris saat menjadi juara Piala Dunia 1966 saat menjadi tuan rumah, kemudian jersey Argentina ketika juara Piala Dunia 1978, jersey Italia ketika menjadi kampion 1982, jersey juara Argentina saat angkat Piala Dunia 1986. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda, bahwa benar salah satu warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Fauzul Azim memang mengoleksi jersey juara Piala Dunia dari berbagai edisi. Paling lama yakni jersey Inggris tahun 1966, kemudian Argentina pada 1978 hingga pada jersey Piala Dunia Prancis saat menang di Piala Dunia Rusia 2018 silam. Bahwa dia mengoleksi ini dari mengumpulkan koleksinya dari berbagai lokasi maupun dari berbagai hasil jual beli di media sosial maupun secara online. Bahwa yang terjauh dari jersey yang didapatkan ini yakni jersey Piala Dunia Inggris 1966, di mana jersey yang didapat ini diperoleh dari Ukraina dengan harga juga cukup mahal. Kemudian namun dari berbagai jersey yang ada dari juara Piala Dunia 1966 sampai hingga 2018, jersey Piala Dunia Prancis lah yang terakhir kali pada tahun 2018 yang paling mahal dia beli dengan harga 1,8 juta. Hobi ini dia mulai sejak tahun 2010, berawal ketika Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dia melihat kala itu bahwa timnas Spanyol ketika kembali dari Afrika disambut hangat oleh para penggemar di negaranya, dan dia beranggapan bahwa ini menjadi momen besar dan momen sejarah bagi dunia karena bisa hanya berlaku sekali mungkin seumur hidup. Makanya dia mengoleksi jersey para juara Piala Dunia ini. Nah, dari koleksi ini tentu kan sudah ada yang berpuluh-puluh tahun, dan untuk perawatannya juga harus ada perawatan khusus. Dia mencuci dengan menggunakan sampo, namun dalam saat dicuci jersey ini cukup dibilas saja, kemudian ketika dijemur tidak langsung kena matahari, serta ketika disimpan di lemari harus dijaga kelembapannya. Kemudian untuk dia perjualbelikan lagi jersey ini, dia hanya koleksi, tidak untuk diperjualbelikan lagi kepada masyarakat maupun orang lain yang ingin meminatnya. Bagi dia ini merupakan
suatu kenangan bagi dia, bahkan bagi mungkin para pengoleksi jersey serta para pecinta sepak bola event Piala Dunia yang saat ini juga sedang berlangsung. Sekian, Firda. Baik, terima kasih rekan Kaswadi Anwar dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Fauzul Azim, kolektor jersey sepak bola. Berikut liputannya untuk Anda. Cuma karena melihat momen Piala Dunia yang begitu menyita perhatian masyarakat, saya menganggap bahwa momen Piala Dunia ini menjadi hal yang sangat penting dan bagian dari sejarah dunia. Oleh karena itu saya menyimpan jersey pemenang Piala Dunia di setiap tahun digelarannya 4 tahun sekali. Ini jersey-jersey apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan? Saya sudah berhasil mengumpulkan jersey pemenang Piala Dunia mulai dari tahun 1978 sampai yang edisi terakhir Prancis tahun 2018 plus Inggris pada saat juara Piala Dunia pada saat menjadi tuan rumah di tahun 1966. Untuk mengumpulkan jersey-jersey ini dari mana saja di Bro? Biasanya awalnya itu saya ngumpulin sejak tahun 2010. Masih ada Kaskus, forum jual beli, marketplace di Facebook, di komunitas, atau ada yang saya dapatkan dari penjualan barang bekas, Pak. Nah, ini kan jersey-jersey asli kan lumayan mahal ini. Original, Pak, ya? Iya.